Shalom, saya Hadi Mulyono, panggilan saya Doni. Saya akan mempresentasikan pelajaran pneumapatologi dan eklesiologi. Saya awali dengan PowerPoint. Ya, oke. Saya Hadi Mulyono. Sekali lagi saya Hadi Mulyono. Panggilan saya Doni. Saya dengan nomor mahasiswa 202101095. Ya, saya awali dengan menjelaskan tentang peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja berdasarkan Kisah Para Rasul dan aplikasinya di gereja saya. Saya mau jelaskan bahwa di dalam Kisah Para Rasul merupakan kisah awal permulaan gereja dan sekaligus menjadi model pertumbuhan gereja saat ini. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Itu ada di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Kisah Para Rasul juga menjelaskan prinsip pertumbuhan gereja, bahwa pertumbuhan gereja adalah kehendak Allah. Memang betul kehendak Allah bahwa supaya banyak orang bisa diselamatkan. Ya, dan itu memang kehendak Allah supaya gereja bertumbuh. Ya, gereja juga itu adalah kita semua, jiwa-jiwa, bukan sekedar gedung, tapi adalah kita, tubuh kita, bait Allah. Ya, jadi kehendak Allah rindu supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan Roh Kudus merupakan tokoh utama dalam terbentuknya maupun perkembangan gereja mula-mula. Roh Kudus juga berperan dalam pertumbuhan gereja mula-mula dengan kuasa dan urapannya yang memenuhi rasul-rasul dalam memberikan Injil dan penanaman gereja. Dalam pertumbuhan gereja yang alkitabiah, tentulah Roh Kudus ini sangat diperlukan. Kita tidak tahu seperti apa yang akan terjadi jika apabila orang Kristen pertumbuhan gereja terjadi tetapi tidak melibatkan Roh Kudus bekerja. Saya rasa tidak akan bisa. Karena Roh Kudus adalah roh hidup, roh yang bisa mengubah, roh yang bisa mengingatkan. Oleh karena itu, peranan Roh Kudus sangat perlu. Ya, oleh karena itu, peranan Roh Kudus sangat perlu dipahami oleh orang-orang Kristen saat ini, seperti yang ditulis karya Roh Kudus secara khusus sangat perlu dipahami oleh orang-orang Kristen. Karena di dalam karya Roh Kuduslah Allah secara pribadi terlibat dan giat di dalam diri orang percaya. Ya, pertumbuhan gereja yang alkitabiah tidak dapat dilepaskan dari apa yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula. Pertumbuhan gereja mula-mula yang dimulai dari 120 jiwa di loteng Yerusalem ketika murid-murid berdoa untuk pencurahan Roh Kudus sebagai janji Bapa. Setelah Roh Tuhan dicurahkan pada hari Pentakosta, terjadi kebangunan rohani. Khotbah Petrus diserambi Shalom membawa 3.000 jiwa bertobat. Kemudian disusul dengan pertobatan 5.000 jiwa yang terdiri dari berbagai suku bangsa pada waktu itu. Ya, karena kuasa Roh Kudus, pertumbuhan gereja mula-mula dimulai. Ya, dari pertama 120 jiwa. Dan akhirnya bertambah, dicurahkan pada hari Pentakosta. Kebangunan rohani. Ya, 3.000 jiwa bertobat. Dan terus bertambah 5.000 jiwa yang terdiri dari berbagai suku bangsa pada waktu itu.
Ya, gereja kemudian mulai lebih berkembang lagi menjadi gereja yang tersebar karena tersebarnya para rasul yang disebabkan oleh penganiayaan-penganiayaan. Ya, gereja mulai mengambil lokasi-lokasi yang geografis dan menjadi serangkaian pertumbuhan yang pesat di luar Yerusalem. Ya, baru demikian juga saat ini Roh Kudus memimpin, menghukum dosa, mempertobatkan, membangun, memilih orang-orang yang akan diutus dan mengarahkan mereka kepada ladang-ladang yang sudah menguning. Kepeduliannya orang-orang Kristen saat ini haruslah memahami pekerjaan Roh Kudus dan terbuka kepada pemimpinnya. Saya garis bawahi ada pertumbuhan gereja selalu dihasilkan dari tindakan Roh Kudus. Sama seperti pada perjanjian baru, demikian juga saat ini Roh Kudus memimpin, menghukum dosa, mempertobatkan, membangun, memilih orang-orang yang akan diutus dan mengarahkan mereka kepada ladang yang sudah menguning. Ya, jadi Roh Kudus sangat diperlukan dalam pertumbuhan gereja hari-hari ini dan sampai garis akhir, sampai akhir zaman. Ya, jadi gereja sangat membutuhkan Roh Kudus, sangat membutuhkan kebangunan Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa memimpin, mempertobatkan banyak orang, dan membangun kita, dan memilih orang-orang yang akan diutus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, kita tidak mampu. Dan Roh Kudus juga mengarahkan kita semua hamba-hambanya pada ladang-ladang yang sudah menguning untuk menjangkau banyak jiwa. Saudara semua. Ya, jadi kuasa Roh Kudus itu luar biasa. Dan peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja dan aplikasinya di gereja saya. Saya berjemaat di gereja JKNJ Kerajaan yang didirikan oleh seorang hamba Tuhan bernama almarhum Pak Petrus Agung Purnomo, yang juga merupakan gembala sidang dari gereja tersebut. Gereja ini bermula dari sebuah persetujuan doa bernama Persetujuan Doa Sangkakala yang dirintis oleh Pak Adi Sutanto, Ketua Sinode JKI. Pertemuan Pak Petrus Agung dan Pak Adi Sutanto bermula dari sebuah acara kebaktian kebangunan rohani KKR pelajar bertajuk Malam Okumene yang diselenggarakan oleh Yayasan Sangkakala pada 1-3 Maret 1979 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut menjadi titik awal Pak Petrus Agung menjadi seorang hamba Tuhan pada tahun 1987. Ia diberikan kepercayaan oleh Pak Adi Sutanto untuk merintis sebuah persetujuan doa Sangkakala di Kota Semarang. Melalui persetujuan tersebut, perlahan namun pasti semakin banyak jemaat yang mengikuti kegiatan ibadah yang dibawakan oleh Pak Petrus Agung tersebut. Pada tahun 1991, persetujuan doa Sangkakala yang ia pimpin berganti menjadi sebuah gereja yang dinamakan Gereja JKNJ Kerajaan. Sejak saat itu, gereja ini mulai mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah jemaat maupun kondisi keuangan gereja. Dan saya pun lahir baru tahun 2000 waktu itu, saya juga dipimpin Roh Kudus untuk bertumbuh dan bergereja lokal di gereja JKNJ Kerajaan, dan Roh Kudus juga mengingatkan saya untuk jadi berkat di gereja itu. Dan Roh Kudus arahkan saya untuk melayani di praise and worship, pujian penyembahan, dan waktu itu saya pun yang saya bisa hanya menyanyi karena pemain musik pun saya terbatas. Tapi
Tapi saya punya Tuhan yang tak terbatas yang memperkembangkan saya. Waktu itu saya bisa nyanyi, dan akhirnya saya juga mulai diarahkan untuk mulai bisa main musik untuk persetuan, untuk apapun Tuhan arahkan saya. Dan luar biasa, waktu itu gereja mulai berkembang, mulai berkembang, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan banyak KKR, dan waktu itu anugerah Tuhan dari saya mulai pelayanan di menyanyi, menyembah Tuhan, saya dari choir singer, dan waktu itu mulai dipercayakan worship leader, dan sekarang saya dipercayakan untuk memimpin departemen praise and worship. Saya percaya itu semua anugerah, dan saya pun melalui banyak jiwa-jiwa, saya pun melalui banyak jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa ditemukan sama Tuhan, dan banyak orang diselamatkan. Ya, banyak KKR, banyak ada banyak event-event yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Saya masih ingat ada anak raja, ada Great Awakening, dan juga banyak, dan itu banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa menerima Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa mengalami Tuhan. Ya, dari semua kalangan di atas dan kalangan di bawah, semua banyak orang diselamatkan pada waktu itu. Dan perkembangan gereja semakin luar biasa. Dan mulai berkembang, dan pada tahun 2007 gereja JKI Kerajaan mulai berkembang, dan karena banyak jiwa-jiwa dan mulai banyak support, banyak orang jiwa-jiwa mensupport gereja JKI Kerajaan, dan mulai mendirikan, Tuhan mulai menyediakan lewat hambanya Pak Petrus Agung, Pak Petrus Agung waktu itu mendirikan lembaga-lembaga sosial, diantaranya sekolah Kristen Terambangsa, sekolah sepak bola Terambangsa, dapur umum, mobil, toko, dan pasar murah, serta latihan pekerjaan di Permata. Ya, selain itu, dalam upaya mengembangkan misi penginjilan, Pak Petrus Agung juga menjalin kerjasama dengan Radio Rema dan LBH Mawasyaro. Maaf, bukan kerjasama, Radio Rema bukan kerjasama, tapi Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati hambanya Pak Petrus Agung waktu itu untuk membuat Radio Rema, dan juga kerjasama dengan LBH Mawar Sharon untuk jadi berkat buat banyak orang. Dan berkembangnya gereja kami, Tuhan mulai jangkau lebih banyak jiwa-jiwa. Tapi ada kejadian bahwa Pak Petrus Agung meninggal pada usia 53 tahun, dan kepengurusannya gereja JKI Kerajaan digantikan oleh sang istri Ibu Tina Astari. Dan anugerah Tuhan, saya pun tetap melayani di gereja JKI Kerajaan, dan saya dipercayakan lebih lagi sama Tuhan untuk memimpin Departemen Praise and Worship JKI Kerajaan. Ya. Dan sebagai ciri dan daya tarik dari gereja JKI Kerajaan adalah unsur karismatik. Pengertian karismatik bisa diidentikan dengan pujian dan penyembahan yang bersemangat dan karunia berbahasa roh. Ya, memang daya tariknya, ciri-ciri daya tarik dari JKI Kerajaan adalah kita banyak menguatkan, membangun apa yang di dalam kita dengan karunia bahasa roh, dan bersemangat untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam pujian dan penyembahan, dan juga mendengarkan kebenaran-kebenaran Tuhan dengan semangat yang luar biasa.
Itu karena ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang menguasai. Menurut saya, gereja karismatik memiliki daya tarik pada pujian dan penyembahan dengan band atau musik dan musik pujian kontemporer, sehingga suasana ibadah menjadi lebih meriah. Banyak kalangan muda-mudi yang antusias untuk mengikuti bahkan memperdalam aliran karismatik tersebut karena sesuai dengan selera mereka, dan Tuhan bekerja dengan segala cara untuk menjamah banyak jiwa-jiwa. Saya juga banyak mendengarkan bahwa waktu pujian dan penyembahan dinyanyikan di gereja, jika Injil Kerajaan, mungkin banyak jiwa-jiwa yang barusan masuk datang ke gereja itu mulai dijamah Tuhan. Mulai dijamah Tuhan, mulai diubah Tuhan, mulai bercucuran air mata, mengalami Tuhan, mengenal Tuhan. Saya percaya itu kuasa Roh Kudus. Mungkin belum dekat dengan mimbar, masih ada di parkiran. Ya, tapi di dalam parkiran pun Tuhan bisa menjamah tangan. Firman Tuhan mengatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah orang-orang yang haus dan lapar akan Dia. Dan saya mendengarkan banyak kesaksian bahwa banyak atau beberapa orang ya belum masuk dalam gereja, belum masuk dalam gedung gereja itu sudah mulai waktu mendengar pujian dan penyembahan di parkiran itu sudah banyak. Tuhan menjamah mereka, Tuhan menjangkau mereka. Ya, jadi ya karena kuasa Roh Kudus, gereja karismatik memiliki daya tarik. Ya, ada semangat pujian penyembahan dan semangat lebih meriah, lebih ada kuasanya. Dan banyak jiwa-jiwa muda antusias, berapi-api untuk mengikuti dan terus mengenal Tuhan dalam aliran karismatik. Dan Tuhan bisa bekerja dan menjamah dan mengubah dengan segala cara, menjamah banyak jiwa-jiwa, termasuk saya. Ya. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saya ulangi lagi, firman Tuhan mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, melihat Tuhan, namun kamu mengasihinya dengan segenap hati, mengasihi. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, saya percaya meskipun kita tidak melihat Tuhan dengan kasat mata kita, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menjagai kita dan membuat jalan. Firman Tuhan mengatakan, ya, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Karena waktu tidak ada jalan, Tuhan buat jalan buat kita semua. Jadi meskipun kita tidak melihat jalannya, meskipun kita tidak tahu apa yang ada di depan, tapi kita mau percaya dan kita mau bergembira karena sukacita yang mulia. Ada kekekalan, ada sukacita kekekalan yang tidak terkatakan. Dan kita akan mencapai tujuan, ada destiny, ada tujuan untuk iman kita, tujuan untuk anugerah kesetiaan kita. Yang terpenting apa? Jiwa kita diselamatkan, saudara. Ya, itu ada di 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Dari ayat yang di atas menyimpulkan bahwa yang terpenting
kita memiliki hubungan dan pengalaman dengan Roh Kudus. Itu yang terpenting. Dan kita bisa menyelesaikan tugas kita di dunia sampai garis akhir dan jiwa kita selamat. Itu tujuan yang terpenting. Dengan kuasa Roh Kudus, dengan peranan Roh Kudus, akan mengarahkan kita berfokus kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang kita sembah, kepada Tuhan yang hidup, kepada sumber anugerah, sumber berkat, sumber kemenangan, sumber keselamatan, juru selamat kita dengan peranan Roh Kudus. Ya, dengan peranan Roh Kudus kita akan fokusnya ke Tuhan, bukan ke manusia, bukan ke hamba Tuhan, bukan ke gedung gereja, tapi fokusnya ke Tuhan dan yang memampukan kita untuk terus berjalan sampai garis akhir. Dan yang terpenting seperti ayat tadi mengatakan bahwa keselamatan jiwamu, tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Itu yang terpenting, saudara. Keselamatan jiwa kita. Ya, jadi peranan Roh Kudus itu sangat penting buat gereja dan juga gereja kami. Saya percaya dengan Roh Kudus yang memampukan saya juga sebagai pujian dan penyembahan, Tuhan percayakan sebagai pujian dan penyembahan. Saya percaya Roh Kudus yang memampukan dan Roh Kudus yang akan terus menjagai hati, mengingatkan saya dan terus hati saya bisa dijagai karena Roh Kudus selalu mengingatkan. Dan Roh Kudus akan membuat ada api, terus api menyala, cinta, kasih mula-mula terus ada untuk menginjil lewat pujian dan penyembahan, juga lewat kebenaran-kebenaran disampaikan, dan banyak orang akan diselamatkan. Itu tujuan Tuhan, itu tujuan Roh Kudus untuk supaya banyak orang diselamatkan. Jadi, apa yang saya dapat dari pelajaran pneumatologi dan eskologi tentang peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja berdasarkan Kisah Para Rasul dan diaplikasikan di gereja saya mendapatkan seperti apa yang saya sampaikan hari ini. Saya percaya biar kebenaran Tuhan, biar anugerah Tuhan bisa memberkati setiap yang mendengarkan kebenaran ini dan banyak orang juga bisa mengalami Roh Kudus, bisa mengalami kebaikan Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan terus mengingatkan, Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, selalu menyertai kita. Dan ada kata-kata bagus bahwa Tuhan, ya Roh Kudus, itu lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Ya, karena Roh Kudus ada di dalam tubuh kita. Dan dia selalu ingatkan. Ada alarm yang akan Tuhan Roh Kudus ingatkan supaya kita tetap di dalam jalurnya, di dalam kebenarannya, di dalam kehendaknya. Karena itu yang Tuhan kehendaki supaya kita juga bisa jiwa kita selamatkan dan kita juga bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa. Ya, itu saudara yang saya dapatkan, dan biar lewat presentasi ini bisa jadi berkat buat banyak orang dan banyak orang bisa mengalami Roh Kudus dan mengalami kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk setiap mendengarkan dan terus mengalami Roh Kudus dan terus berjalan bersama Roh Kudus dan bergaul karib dengan Roh Kudus. Dan juga saya ingatkan terus baca Alkitab. Dan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita dari Alkitab itu akan dari Logos akan menjadi Alkitab yang hidup. Ya, akan hidup, firman itu akan hidup dalam hidup kita. Dari cuma logo dan Logos dan akan menjadi firman Tuhan yang hidup, karena ada Roh Kudus yang menghidupkan setiap kebenaran-kebenaran Tuhan, dan kita akan mengalami yang ada di Alkitab itu. Mujizat-mujizat besar kuasa Tuhan. Banyak hal yang Tuhan ada di Alkitab itu kita akan bisa mengalami, dan kita akan tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, El Shaddai,
dan Immanuel menyertai kita. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.